Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sudah tahu atau belum tentang kisah ketujuh pemuda soleh penghuni gua? Kalau gitu langsung aja Najah ceritain ya. Pada suatu hari, ada seorang raja yang zalim dan kejam bernama Raja Daqyanus. Raja ini memerintahkan kaumnya agar menyembah berhala. Apabila menolak seruannya, mereka akan ditangkap dan dibunuh. Di antara mereka ada 7 pemuda yang tidak suka dengan kepemimpinan raja. Mereka adalah pemuda yang soleh, yang beriman kepada Tuhan mereka. Mereka hanya beriman kepada Allah yang Maha Esa. Suatu ketika, pagi-pagi di istana, mereka berkata, "Aku tidak suka lagi tinggal di sini." Salah seorang di antara mereka berkata, "Bagaimana kita besok pergi ke suatu gua? Maka dengan begitu kita dapat terselamat dari kezaliman raja." Baiklah, ada yang setuju atau tidak? Mereka yang lain berkata, "Kami setuju." Baiklah, kalau gitu kita berangkat saja besok pagi. Esokan harinya, ketujuh pemuda soleh ini pergi ke suatu gua. Di antara mereka ada jin yang menemani pada suatu bulan. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sebaiknya kita beristirahat dulu di sini. Sebentar, aku periksa dulu." Orang yang tadi mau memeriksa gua itu keluar sambil tersenyum. Masuklah. Lalu kedua pemuda itu berdoa kepada Allah. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 10. Like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah. Faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua. Lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini, atau bisa juga dengan urusan kami." Maka kami tutup telinga mereka dalam gua itu selama beberapa tahun. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakala di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam hitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Kami ceritakan sebagian kisah mereka kepadamu Muhammad dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan bagi mereka petunjuk. Dan kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri. Lalu mereka berkata, "Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyembah Tuhan selain Dia, dan sungguh jika demikian kami benar-benar mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan sesembahan selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Dan apabila kamu meninggalkan mereka, dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu.
niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepada kamu dan menyediakan bagimu sesuatu. Wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamini wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimali wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka dari sebelah kiri. Ini artinya? Iya. Sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapat seorang pelindung yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimali wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'ba. Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka itu tidur. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedang aja mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling dan melarikan diri dari mereka. Dan tentulah hati kamu akan dipenuhi rasa ketakutan terhadap mereka. Salah seorang di antara mereka kelaparan. Apakah makanan yang dapat kita makan? Punya uang. Maka suruhlah salah seorang dari kamu pergi ke kota. Sampailah mereka di suatu pasar. Mereka berkata, kami ingin membeli roti dan buah anggur. Ini dia pesananmu. Salah seorang dari mereka mengeluarkan uang dari bajunya. Maka pedagang roti itu terheran-heran sampai dia bertanya kepada pemuda itu, uang apa ini? Ini adalah uang kuno. Yuk, kita panggil raja. Orang itu terheran-heran sampai bertanya kepada si penjual roti ini, apa itu? Aku juga tidak mengenal mereka. Aku dengar bahwa mereka tertidur selama 309 tahun. Lebih baik kita laporkan kedua pemuda itu kepada raja. Baiklah, ayo kita laporkan. Maka setelah Raja Dickianus meninggal, maka digantilah seorang raja dengan raja yang baru. Raja ini seorang yang sangat adil. Orang-orang melaporkan tentang ketujuh pemuda itu kepada sang raja. Raja, kami mendengar ada suatu pemuda, mereka ada ketujuh pemuda soleh. Kemudian raja berkata, jadi ketujuh pemuda yang berada di zaman Raja Dickianus itu beneran ada. Baiklah. Kemudian pada tentara raja ini melihat ketujuh pemuda soleh itu mereka sudah meninggal dunia.
baiklah, bawalah aku ke sana. Maka dilihat oleh raja itu, pemuda-pemuda itu sudah tertidur untuk selamanya. Subhanallah. Wa kadzalika a'tadna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum faqala banu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Kami perlihatkan kepada mereka dengan mereka manusia, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami akan mendirikan sebuah bangunan ibadah di atasnya. Dan itu adalah cerita Ashabul Kahfi. Semoga kisah ini dapat memperkuat iman kita dan keteguhan kita dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.